Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Pada sehat semua ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya. Dan selalu tetap semangat ya. Anak-anak, kita lanjutkan materi kemarin ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langsung saja lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Apa keunggulan komparatif itu? Yaitu keunggulan di mana suatu negara ya, ini yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Nah, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan keunggulan mutlak ini adalah teori ini menyatakan bahwa suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Contohnya Indonesia ya. Indonesia ini mempunyai keunggulan mutlak ya, yaitu membuat batik ya, di mana negara-negara lain tidak bisa membuat batik, tapi Indonesia bisa memproduksi kain batik ini diekspor di seluruh negara-negara di dunia ya. Berarti Indonesia ini termasuk memiliki keunggulan mutlak ya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah mengamati pasar dan mengenali pesaing, kemudian menciptakan produk yang berbeda. Selanjutnya, menonjolkan keunggulan produk, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, kemudian menawarkan harga yang bersaing, dan mempromosikan produk. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Ya, di wilayah Sumatera ini ada tambang timah, ini ada perkebunan kelapa sawit ya. Tambang timah ini di Bangka Belitung, kemudian perkebunan sawit atau kelapa sawit untuk minyak ya, ini di Sumatera. Selanjutnya, pusat keunggulan di Jawa. Ini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini letaknya di Jawa Tengah ya. Ada kain batik di Jawa Timur, ada di Probolinggo, di Jawa Tengah juga ada terkenal batik Solo ya. Selanjutnya, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ini ada Tanah Lot di Bali. Yang belum pernah ke Bali atau lihat Tanah Lot, ini ya gambarnya. Kemudian ada Pulau Komodo. Nah, ini pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kalimantan, ada Pasar Apung, kemudian ada tambang batu bara ya, di Kalimantan juga. Selanjutnya ada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi ya, yaitu perkebunan kakao atau coklat ya. Kemudian ada Taman Laut Bunaken. Ini ada videonya, kalau kalian pengen lihat bagaimana indahnya Taman Laut Bunaken, bisa setel video ini ya anak-anak. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Ada Taman Laut Raja Ampat. Ini terkenal di seantero dunia ya. Keindahannya ada beraneka ribu macam ikan ya. Kemudian batu karangnya juga kelihatan dari atas ya, dari dasar laut sampai ke atas ini kelihatan. Ini ada PT Freeport, yaitu Freeport ini penghasil emas. Indonesia ini punya gunung emas ya. Kemudian digali akhirnya sampai dalam. Indonesia ini adalah negara yang terkenal akan emasnya. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi ya.
Ada migrasi, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerja. Lanjut. Pasar bebas, ya. Apa pasar bebas itu? Pasar bebas adalah pasar bersama, ya. Ini contohnya ada AMEA, ya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ya. Ada Uni Eropa, yaitu kumpulan negara-negara se-Eropa. Kemudian ada World Trade Organization, yaitu WTO, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dampak perdagangan bebas, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif perdagangan bebas yang pertama yaitu mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. Yang keempat yaitu meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional. Dan yang kelima, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. Yang terakhir, kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Itu adalah dampak positif. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif perdagangan bebas yang pertama yaitu persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. Dampak negatif yang ketiga yaitu masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. Dampak negatif yang keempat yaitu masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Buya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk tugasnya seperti biasa ada di dalam kuis di Edmodo, ya. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita sudah sampai pada bab 4 untuk pertemuan minggu depan. Kalian bisa baca buku paket bab 4 yaitu kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Demikian anak-anak, semoga manfaat, ya. Dari Bu Yayu cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini